Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Baidai, Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kalian sudah siap belajar? Ya, bagus kalau sudah siap belajar. Pada kesempatan kali ini, Bapak Guru akan mengajar kalian tentang ketentuan zakat fitrah. Sebelum lanjut, jangan lupa beramal jariah dengan cara subscribe, aktifkan loncengnya supaya channel ini terus berkembang untuk selalu berbagi video pembelajaran dan video-video bermanfaat lainnya. Setuju? Ketentuan zakat fitrah. Kalian tahu kan bahwa rukun Islam yang 5 itu, yang nomor 3-nya adalah zakat. Kalau demikian berarti jika tidak melaksanakan zakat, rukun Islamnya tidak sempurna, tidak lengkap 5. Apakah demikian? Kita belajar lebih lanjut supaya kita tidak hanya sembarang menafsirkan, tidak hanya sembarang menebak saja. Yang pertama dari ketentuan zakat fitrah adalah hukum zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib fardu ain. Jadi jika fardu ain berarti wajib kepada setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik udah dewasa maupun masih anak kecil, dan juga baik kaya ataupun miskin. Gak ada pilihan antara kaya dan miskin, sama-sama kena kewajiban dari zakat fitrah. Kalau demikian berarti semua umat Islam yang ada di dunia ini wajib zakat fitrah. Kok seperti itu sih? Zakat fitrah itu pakai apa sih? Kok semuanya harus zakat fitrah? Oke, kita lanjut lebih lanjut ya. Kita belajar lebih lanjut maksud Bapak Guru. 2. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah seperti bagian-bagian dari zakat fitrah itu yang pertama niat, kemudian yang kedua muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga mustahil zakat, orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat yaitu makanan pokok. Jadi sudah ketemu, berarti wajib bagi umat Islam karena yang menjadi barang zakat itu berupa makanan pokok. Kalau demikian masakan enggak? Kalau makan pokok itu wajib kepada semua umat Islam untuk menjadi alat transaksi zakatnya. Bagaimana jika tidak punya, termasuk yang miskin itu? Ada gambarnya di bawah ini ya, kita belajar lebih lanjut lagi. 3. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakatnya ini ada 3, yaitu yang menjadi penyebab langsung wajibnya zakat. Kalau tadi kan yang merupakan zakat, kemudian ada farduhnya kepada setiap individu. Kok bisa wajib itu? Ada syaratnya. Yang pertama adalah menemui tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Berarti ketika sudah akhir Ramadan, tenggelam matahari, udah maghrib di akhir Ramadan, itu menjadi syarat wajibnya zakat fitrah. Yang pertama. Yang kedua, memiliki makanan pokok di malam hari raya, berarti di akhir Ramadan kan, dan di siang hari raya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang yang dalam tanggungannya, yaitu orang yang wajib dinafkahi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, niat mengeluarkan zakat
baik untuk diri sendiri, untuk anak, untuk istri, untuk adik, untuk keluarga, atau orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dan niat zakat fitrah ini bisa kalian pelajari di link deskripsi ya, di bawah ini. Kemudian berikutnya ukuran dan takaran zakat fitrah. Berapa sih kita harus mengeluarkan zakat fitrah itu? Katanya zakat fitrah wajib ke setiap kita, ke setiap muslim, baik anak kecil maupun udah dewasa, baik orang yang miskin maupun orang yang punya. Oh, ternyata ukuran zakat fitrah itu tidak banyak, sedikit, yaitu 3,1 liter atau 2,5 kg. Tetapi untuk kehati-hatian, ulama itu menganjurkan 3,8 liter atau 3 kg. Kata sebagian orang 1 gantang. Berarti zakat yang harus kita keluarkan itu adalah 1 gantang atau 3 kg. Itu sudah versi kehati-hatian ya. Jadi kalau asalnya 2,5, 3,1 liter, 2,5 kg, maka untuk kehati-hatian kita mengeluarkan zakatnya 3 kg. Berikutnya adalah waktu pembayaran zakat fitrah. Dari waktu ini ada beberapa hukum yang menjadi ketentuan berhubungan dengan waktu ini. 1, waktu wajib. Berarti kalau waktu wajib sudah harus mengeluarkan zakat fitrah ketika itu. Yaitu waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Berarti di malam hari raya pas maghrib itu ya, sampai akan melaksanakan sholat Id. Berarti di pagi hari, dari maghrib sampai pagi hari, ini merupakan waktu wajib. Jadi kita jika belum zakat fitrah sebelum itu dan kita sedang di malam hari raya, itu malam maghrib sampai setelah subuh atau akan sholat Idul Fitri, jadi kita sudah wajib itu waktunya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waktunya wajib mengeluarkan zakat fitrah. So waktunya ini menjadi wajib ya, bukan ketentuannya. Kalau ketentuannya ya wajib setiap individu, tetapi melihat waktunya itu ketika sudah maghrib sampai mau menjelang sholat Idul Fitri, itu wajib dari sisi waktu. Kemudian yang kedua, waktu haram. Waktu haram ini setelah terbenamnya matahari pada hari raya. Berarti kalau kita belum zakat dan sudah maghrib di hari raya tanggal 1 Syawal, kita belum zakat, berarti kita itu mengeluarkan zakatnya haram. Dan kita wajib itu mengeluarkan zakat walaupun sudah lupa, walaupun sudah masuk maghrib. Tetapi waktunya itu kita tidak mendapat pahala di sini, di waktunya ini ya. Jadi waktunya itu haram. Kita tidak mendapat pahala dalam menghargai waktu yang ada. Berikutnya adalah waktu afdal atau sunnah. Ini yang sangat dianjurkan. Waktu afdal yaitu setelah subuh tanggal 1 Syawal. Berarti ini sebelum melaksanakan sholat Id. Itu waktu sunnah afdal. Kenapa demikian? Karena ketika itu orang yang tidak punya itu sedang membutuhkan makanan untuk dimasak. Karena tanggal 1 Syawal yaitu hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan sebelum sholat itu langsung makan dulu baru sholat. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha beda lagi, yaitu jangan makan sebelum sholat, baru setelah melaksanakan sholat boleh makan. Berikutnya adalah waktu mubah. Kapan saja
boleh, waktunya boleh. Itu tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang penting masuk bulan Ramadan kita zakat fitrah ketika itu, maka waktunya itu adalah boleh. Artinya dari sisi waktu itu tidak mewajibkan kita, tapi kita boleh. Artinya kalau kita melakukan zakat fitrah ketika itu, kita tidak punya tanggungan lagi di akhir Ramadan, yaitu di waktu wajibnya. Terakhir adalah waktu makruh. Makruh ini berarti tidak disukai, jadi sebaiknya dihindari, yaitu tanggal 1 Syawal dari setelah sholat Id sampai maghrib. Berarti kesimpulan dari waktunya ini, kalau selama bulan Ramadan itu yang penting masuk Ramadan waktunya mubah. Kemudian waktu wajibnya itu setelah ketika malam tanggal 1 Syawal. Kalau waktu afdalnya setelah subuh tanggal 1 Syawal. Kemudian jika setelah sholat itu makruh, setelah sholat itu makruh. Dan jika belum melaksanakan zakat, sudah masuk waktu maghrib, apalagi sampai ke keesokan harinya belum melaksanakan zakat, zakatnya itu menjadi haram waktunya. Tetapi mengeluarkan zakatnya tetap wajib. Berikutnya adalah orang yang berhak menerima zakat, terangkum di dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatun minallah wallahu alimun hakim. Intinya dari firman ini bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan. Yang kedua miskin. Miskin adalah orang yang punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 3 amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, itu amil. Berikutnya adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dari agama lain. Dia juga berhak menerima zakat fitrah. Kemudian 5 riqab, yaitu budak, dan perbudakan ini sudah tidak ada. 6 gharib, yaitu orang yang sedang bangkrut, orang asalnya orang yang punya penghasilan, punya pekerjaan atau punya usaha tapi akhirnya bangkrut, maka dia berhak menerima zakat fitrah karena dia juga termasuk orang yang perlu dibantu. 7 fisabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah, yang sedang berdakwah, yang sedang mengajar. Berarti kalau demikian maka tidak salah jika kalian mengeluarkan zakat fitrah kepada guru ngaji, kepada guru abatasa kalian, karena beliau-beliau itu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, termasuk fisabilillah. Yang terakhir, yang ke-8 adalah ibnu sabil, yaitu para musafir yang sedang melatih jiwanya untuk melatih kesabaran, untuk melatih mentalnya, dan terutama melatih rohaninya. Dia berhak menerima zakat fitrah. Kemudian 7 terakhir ini orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Pertama adalah orang kaya yang sudah punya penghasilan, itu tidak berhak menerima zakat fitrah. Kemudian berikutnya adalah
hamba sahaya atau budak yang masih dalam tanggungan tuannya, nafkahnya itu masih ditanggung oleh tuannya. Berikutnya adalah keturunan Rasulullah. Berikutnya 3, 4 maksudnya orang yang tidak beragama Islam, non muslim itu tidak boleh kita kasih zakat fitrah. Kenapa sih? Ya karena orang Islam sendiri perlu kita ayomi, perlu kita bantu. Maka pantas zakat fitrah diberikan kepada saudara kita sendiri, karena al-muslim man salim al-muslim, itu kan min yadihi wa lisanihi. Jadi ketika kita memberikan zakat fitrah ke agama lain, sedangkan saudara kita yang beragama Islam membutuhkan, berarti kita sudah menzalimi dia. Berikutnya adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Seperti kalian itu tercukupi nafkahnya oleh orang tua kalian, kalian dipenuhi, kalian makmur di bawah tanggung jawab orang tua, maka zakat fitrah itu tidak pantas untuk kalian. Berikutnya adalah orang yang dinafkahinya, berarti orang tua kalian itu tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada kalian, atau siapa saja yang menanggung nafkahnya seseorang, baik itu ponakan, baik itu saudara, baik itu istri, baik itu suami, baik itu kakek nenek kita yang kita tanggung nafkahnya, maka kita tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada mereka. Berikutnya adalah orang yang fisiknya kuat dan mereka bisa mencukupi kehidupannya dengan penghasilan. Jadi orang yang kuat fisiknya juga tidak berhak menerima zakat fitrah. Intinya zakat fitrah itu hanya diperuntukkan untuk yang 8 golongan: fakir, miskin, kemudian gharim, budak yang dijanjikan merdeka, kemudian fisabilillah, kemudian amil zakat, dan juga ibnu sabil. Demikian pelajaran tentang zakat fitrah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan terpenting bisa kalian praktekkan secara nyata dalam kehidupan. Dan kita akan bertemu di pelajaran berikutnya, yaitu tentang tata cara membayar zakat fitrah, caranya kita membayar zakat fitrah. Demikian. Akhiran, Bapak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.